Fraksi Keadilan Nasional yang terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Amanat Nasional atau PAN menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2025. Pandangan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Keadilan Nasional yakni Zakaria Abdillah dari PKS di hadapan perwakilan Bupati Lombok Utara, pimpinan DPRD, seluruh anggota Dewan, dan para pejabat organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Dalam RAPBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2025, total pendapatan daerah dirancang mencapai 1.064 juta lebih. Dari jumlah tersebut, pendapatan asli daerah atau PAD diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 253 miliar lebih atau sekitar 23,8% dari total pendapatan. Pandangan Fraksi Keadilan Nasional yang menyoroti pentingnya peningkatan PAD melalui berbagai program yang mampu memperkuat sektor-sektor unggulan di Lombok Utara untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi belanja, RAPBD 2025 mencangkup anggaran belanja sebesar 1.059 juta lebih yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Dalam pandangan Fraksi Keadilan Nasional, alokasi belanja ini diharapkan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Sorotan utama dalam pengelolaan anggaran tersebut adalah pentingnya setiap pengeluaran memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara. Fraksi Keadilan Nasional menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang terencana, seimbang antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, serta memperhatikan sektor-sektor prioritas yang paling mendesak. Fokus pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran tersebut. Oktober 2024, pihak eksekutif telah mengajukan usulan raperda kepada DPRD KLU sebanyak 17 buah raperda dengan rincian 7 buah yang sudah siap draft raperda dan naskah akademik, 3 buah raperda yang sedang disusun dan 7 yang belum disusun baik naskah akademiknya maupun draft raperdanya. Adapun 7 buah raperda yang telah siap draft raperda dan naskah akademiknya sebagai berikut. 1. Raperda tentang pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan investasi. 2. Raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 3. Raperda tentang kerjasama daerah. 4. Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan. 5. Raperda tentang pembinaan dan pengembangan badan usaha milik desa. 6. Raperda tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. 7. Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Kemudian 3 buah raperda yang sedang disusun naskah akademik dan draft raperda yakni sebagai berikut. 1. Raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. 2. Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara nomor 7 tahun 2019 tentang pendirian perusahaan perseroan daerah. 3. Penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara pada perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Barat Syariah. Sedangkan masih ada 7 buah raperda yang disepakati untuk pembiayaan penyusunannya dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2025. Ada 7 buah raperda tersebut sebagai berikut. 1. Raperda tentang pemanfaatan ruang milik jalan. 2. Raperda tentang kesejahteraan sosial. 3. Rencana pembangunan industri kabupaten atau RPIK. 4. Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara nomor 3 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Kedua, atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara. OPD dan unit kerja Pemrakarsa telah berdiskusi dan membahas dengan meminta penjelasan secara garis besar urgensi, skala prioritas, serta keselarasan raperda-raperda yang diajukan terhadap akselerasi pembangunan daerah, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan PAD di Kabupaten Lombok Utara. Transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran menjadi salah satu isu utama yang disampaikan fraksi Keadilan Nasional dalam pandangan umum mereka. Transparansi dianggap penting agar masyarakat dan lembaga pengawas dapat dengan mudah mengakses informasi terkait perencanaan dan penggunaan anggaran daerah. Dalam pandangan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk menyediakan informasi yang terbuka, akurat, dan mudah diakses mengenai alokasi anggaran serta program-program prioritas yang tercantum dalam RAPBD tahun 2025. Di tengah kondisi ekonomi pasca pandemi, percepatan pemulihan ekonomi menjadi fokus utama dalam penyusunan RAPBD 2025. Fraksi Keadilan Nasional berharap agar alokasi anggaran diarahkan pada program-program yang dapat memperkuat ekonomi lokal, terutama di sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata. Pemulihan ekonomi yang inklusif menjadi harapan besar bagi masyarakat Lombok Utara agar mampu bangkit dan bersaing secara berkelanjutan. Pandangan umum ini ditandatangani pada tanggal 12 November 2024 di Tanjung oleh Ketua Fraksi Zakaria Abdillah, Sekretaris Haji Arsan, dan anggota Fraksi Keadilan Nasional lainnya di DPRD Kabupaten Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.